Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi meringkus seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengoplos minyak curah menjadi minyak bersubsidi. Dalam sehari tersangka bisa memproduksi 8 ton minyak dan menghasilkan 10.000 bungkus minyak goreng. TRM diringkus Satreskrim Polres Bogor karena mengoplos minyak goreng curah menjadi minyak goreng bersubsidi Minyak Kita di Desa Cijujung, Kabupaten Bogor. Berat bersih minyak kita yang seharusnya 1 liter dikurangi tersangka hanya menjadi 800 ml. Meski baru 1 bulan beroperasi, namun tersangka sudah menghasilkan keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Tersangka mengaku hasil produksinya didistribusikan di wilayah Tangerang dan Bogor. Kemasannya dari 1 liter berkurang menjadi 250, dikurangi kurang lebih 250 liter, maka menjadi 750 ml. Hal ini terutama di bulan suci Ramadan tentu sangat berdampak, berpengaruh terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor. Saya bersama TNI, bersama Pak Bupati tidak akan berhenti sampai di sini. Siapapun yang menyusahkan masyarakat Kabupaten Bogor akan kami lawan. Tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya yang melarikan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap modus licik rumah produksi minyak kita di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini polisi menetapkan 1 tersangka yang diduga sengaja mengurangi takaran di mesin saat proses pengemasan. Hasil pengungkapan kasus pengurangan takaran minyak kita merupakan pengembangan dari hebohnya masyarakat terkait isi kemasan yang tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan. Dalam kasus ini polisi mengungkap sebuah rumah produksi yang berada di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Bareskrim Polri menetapkan 1 tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Tersangka sengaja mengurangi takaran minyak kita. Selain itu, turut disita sebanyak 10.560 liter minyak goreng dari lokasi pabrik di Depok. Tersangka dijerat undang-undang dan pasal berlapis, antara lain dengan UU Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, UU Perindustrian, UU Perdagangan, serta UU Standar Nasional. Di mesinnya, volume yang akan dimasukkan ke dalam botol sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap kasus pengemasan ulang minyak goreng minyak kita dengan isi takaran yang tidak sesuai label kemasan di Depok, Jawa Barat. Tim penyidik mendapati praktik ilegal yang merugikan konsumen. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri mengungkap kasus pengemasan ulang minyak goreng minyak kita dengan isi takaran yang tidak sesuai label kemasan. Dalam operasi yang digelar di sebuah gudang di Kota Depok, tim penyidik mendapati praktik ilegal yang merugikan konsumen. Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan tim Barreskrim Polri untuk memastikan distribusi dan ketersediaan minyak goreng minyak kita sesuai dengan ketentuan. Namun hasil temuan di lokasi menunjukkan adanya penyimpangan. Tim menemukan bahwa minyak kita yang dikemas ulang di tempat tersebut memiliki volume yang lebih sedikit dari takaran yang tercantum di label kemasan. Dalam pengemasan ulang ini, minyak yang seharusnya berisi 1000 ml, namun hanya diisi sekitar 820 ml hingga 920 ml. Dalam operasi ini, polisi menyita berbagai barang bukti termasuk 450 dus minyak goreng minyak kita dalam kemasan pouch bag yang siap didistribusikan, 180 dus minyak dalam gudang, 250 kerat minyak kemasan botol, serta puluhan mesin pengisian dan alat pendukung lainnya. Total minyak goreng yang berhasil diamankan mencapai 10.560 liter. Atas temuan ini, pelaku diduga melanggar berbagai aturan hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan KUHP. Polisi juga mengimbau masyarakat lebih teliti dalam membeli produk dan memastikan barang yang dibeli sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat maraknya minyak goreng subsidi yang isinya kurang dari 1 liter, petugas gabungan menggelar sidak di sejumlah pasar di Pasuruan dan Lamongan, Jawa Timur. Petugas mengimbau pedagang agar tidak lagi menjual minyak goreng subsidi yang ukurannya tidak sesuai takaran. Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Polresta Pasuruan menggelar sidak minyak goreng subsidi di Pasar Kebon Agung Senin pagi. Dari hasil sidak terdapat minyak goreng subsidi kemasan 1 liter hanya berisi 945 ml hingga 970 ml. Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, toleransi kekurangan minyak goreng subsidi hanya 1,5 ml per liter. Temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran standar volume kemasan minyak goreng. Disperindak Kota Pasuruan akan melaporkan temuan ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat. Beberapa sampling yang kita ambil dari beberapa minyak kita, beberapa produsen, ditemukan banyak sekali kekurangan volume. Dari 6 produsen, yang volumenya itu pas, hanya 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menemukan adanya minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan. Temuan tersebut didapati saat Disperindak bersama Satgas Pangan Kabupaten Lamongan saat sidak minyak subsidi di pasar tradisional Sidoarjo Senin pagi. Sidak digelar akibat maraknya isi minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas meminta pedagang untuk tidak menjual minyak subsidi yang isinya tidak sesuai takaran. Ternyata volumenya tidak sampai dengan 1 liter. Ini tentu juga nanti akan kita
memberikan sanksi dalam artian kita bikin berita acara bahwasanya produk tadi yang menandai minyak kita 1 liter tadi kita akan telusuri dengan berkolaborasi dengan teman-teman Satgas Pangan. Disperindak bersama Satgas Pangan bakal menelusuri produsen yang berbuat nakal yang mengurangi takaran minyak kita. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, temuan kecurangan minyak kita membuat warga resah. Warga memprotes dan menyayangkan lemahnya pengawasan hingga terjadi kecurangan. Masih merugikan kita ya, karena kan memang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kadang juga saya kan, kita di rumah punya literan ya, kadang suka di rumah tuh, oh iya nggak sesuai gitu, tapi kan kita mengadu kemana gitu. Harus jujur kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik karena kan persaingan sudah banyak nih yang kayaknya jadi kecewa sih satu ya. Kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini sama jangan susah gitu nyarinya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK pada Senin malam. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB saat RK menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sementara itu melalui pernyataan tertulis RK menyatakan dirinya kooperatif dan sepenuhnya mendukung penyelidikan yang dilakukan KPK. Rombongan penyidik KPK mendatangi rumah Ridwan Kamil di Jalan Ranca Bentang, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, penggeledahan terkait dugaan korupsi markup dana iklan Bank BJB saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah. Ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Melalui pernyataan tertulis, RK menyatakan dirinya kooperatif dan sepenuhnya mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. RK juga tidak ingin berkomentar banyak terkait dugaan korupsi yang melibatkan dirinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Para tersangka terdiri dari penyelenggara negara serta pihak swasta. Belum ada informasi apakah ada Ridwan Kamil di rumah tersebut. Tim Liputan News melaporkan. Ya, pemirsa, kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 5 tersangka dari pihak penyelenggara negara hingga swasta. Kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB mencapai ratusan miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Kasus dugaan korupsi di Bank BJB terkait pengadaan iklan, namun KPK belum memaparkan lebih jauh perihal pengadaan iklan tersebut. Dalam perkara ini, KPK melalui juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan telah menangkap 5 orang tersangka dari penyelenggara negara hingga pihak swasta. Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Jalan Ranca Bentang, Bandung, Jawa Barat. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, penggeledahan terkait dugaan korupsi markup dana iklan Bank BJB saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara terkait kasus suap BJB. Meski Deddy enggan berkomentar tentang penggeledahan yang dilakukan KPK, namun ia meminta operasional BJB tetap berjalan. Deddy Mulyadi enggan berkomentar terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Ridwan Kamil. Menurutnya KPK yang lebih berwenang berbicara soal penggeledahan ini. Namun terkait korupsi dana iklan BJB, ia meminta operasional Bank BJB tetap berjalan. Pasalnya Direktur Bank BJB sudah mundur sehingga proses hukum tetap berjalan. Tanggapannya aja dikit. Saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. Pak, penetapan 5 tersangka katanya ada ASN juga, Pak, gimana? Iya, tidak bisa berkomentar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasca 52 napi tahanan Lapas Kutacane Aceh Tenggara Aceh melarikan diri, kini pintu masuk utama dijaga ketat oleh polisi dibantu oleh Brimob. Diduga kaburnya para tahanan akibat overkapasitas di lapas. Pasca 52 tahanan Lapas Kutacane Aceh Tenggara Aceh melarikan diri, kini pintu masuk utama dijaga ketat oleh polisi, dibantu Brimob dari Kabupaten Gayo Lues. Kepala Lapas Kutacane, Andi Hashim, mengatakan kondisi warga binaan yang ada di dalam lapas ini kini sudah kondusif. Sementara masih ada 32 tahanan dari 52 orang yang melarikan diri belum ditemukan dan masih dalam pencarian pihak kepolisian. Dari semua napi terkonfirmasi ada 52 orang yang lari. Ada tertangkap di Polres, ada 7, 1 melarikan, 1 ada di rumah salah satu petugas kita. Nah, itu kasusnya mereka sebenarnya tidak lari karena terdorong keluar, akhirnya mereka lari. Terus sisa yang kembali ada berapa? Ada 44 orang yang dari 52 orang ini dominannya kasus apa ini, Pak? Dominannya kasus narkoba. Nanti kita pilih-pilih berapa napi, berapa tahanan, masih kita identifikasi. Sementara itu, Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fahri meninjau langsung ke lokasi usai mendapat informasi puluhan tahanan kabur. Menurut Salim, kaburnya tahanan dari lembaga permasyarakatan tersebut akibat penghuni lapas saat ini over kapasitas dengan dihuni 362 tahanan. Over kapasitas ini sebenarnya ke 4 hari yang lewat, saya sudah tanda tangani hibah tanah kita untuk merealokasi pembangunan lapas Aceh Tenggara yang over kapasitas. Mungkin ini ada hikmahnya semua, mungkin pemerintah pusat dalam hal ini lapas, Dirjen Lapas akan mengambil keputusan nanti dipercepat pembangunan lapas tipe 2B Kabupaten Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara berharap para tahanan yang kabur segera kembali, serta apa yang dikeluhkan warga binaan Lapas Kutacane sudah ada solusi lebih lanjut. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna Ayus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, puluhan tahanan kabur dari Lapas Kelas 2B Kutacane Aceh Tenggara. Warga yang sedang membeli takjil panik ketakutan. Tahanan kabur dengan menjebol pintu depan dan atas lapas. Warga Kutacane Aceh Tenggara yang tengah membeli takjil dikejutkan dengan puluhan tahanan yang berhamburan kabur dari Lapas Kelas 2B Kutacane. Sejumlah tahanan bahkan kabur melalui atap lapas. Polisi dikerahkan untuk melakukan pencarian dan berjaga di berbagai lokasi. Kaburnya tahanan diduga akibat lapas kelebihan kapasitas karena diisi 362 napi. 3 lapis pintu dalam kondisi terkunci dijebol napi. Ada unsur kelalaian dari pihak petugas itu? Oh, tidak ada, kita sudah terkunci semua karena mereka jebol, sudah di dalam. Pintu 2 pun sudah terjebol oleh mereka karena pintu terakhir kita sudah terkunci, makanya mereka lewat atap. Pemkab Aceh Tenggara akan segera merelokasi lapas ke lahan seluas 4 hektar.
Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolres Ngada NTT nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman ternyata tidak hanya terjerat kasus narkoba. Perwira menengah Polri itu juga diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Ia bahkan merekam video asusila dan menjualnya ke situs porno di Australia. Kapolres Ngada NTT nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman bisa terancam pidana berat dan berlapis. Karir cemerlang Kapolres lulusan Akpol 2004 ini terancam kandas. Tak hanya terjerat kasus narkoba, AKBP Fajar diduga menjadi pelaku asusila, mencabuli 3 anak di bawah umur berusia 3 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun. Atas laporan kepolisian Australia, dugaan asusila tersebut juga divideokan dan dijual ke situs porno. Tim Propam Polda NTT masih menyelidiki dugaan asusila tersebut. Tak hanya kasus asusila, sebelumnya dari pemeriksaan urin, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma juga positif mengkonsumsi sabu. Dugaan 2 skandal besar itu memicu aksi demo puluhan mahasiswa, menuntut pemecatan AKBP Fajar serta meminta Polri melakukan tes urin kepada seluruh anggota polisi Polres Ngada. Dari Ngada NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Ketegangan warnai rapat kerja antara DPR dan Pertamina. Informasi saat lagi tetaplah bersama kami di Sini Malam.